Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Faktor-faktor keperilakuan. Definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan itu muncul dan melibatkan jumlah yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Keseluruhan proses identifikasi atas proyek potensial, estimasi arus kas untuk setiap proyek, penggunaan teknik analisis, seleksi keputusan, dan kemudian penerapan proyek tersebut melibatkan sejumlah pertimbangan keperilakuan atas dampak-dampak yang luas. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Orang-orang yang terlibat dalam proses penganggaran harus memiliki kemampuan yang kreatif dalam mencari dan mengamati susunan proyek modal yang potensial untuk organisasi. Setelah diidentifikasi, mereka harus merinci secukupnya atau mendefinisikan sehingga dapat dilakukan proses-proses pertimbangan. Tidak kalah pentingnya penjelasan variabel keputusan, di mana pengambilan keputusan berdasarkan adopsi proyek tidak seharusnya digunakan. Masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Secara serupa, kemungkinan adanya keresahan tenaga kerja dan politik yang terjadi dalam proyek modal yang melibatkan otomasi atau tugas-tugas klerikal yang tidak memerlukan keterampilan sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk seleksi proyek. Tingkat perputaran karyawan yang potensial juga harus dipertimbangkan ketika mengembangkan estimasi yang akurat dari biaya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu. Manajemen tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek, yang sering dikali diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Masalah yang disebabkan identifikasi diri dengan proyek. Dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasi dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Karena proyek umumnya diidentifikasi dengan orang tahu divisi tertentu. Orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek-proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut. Pada saat ini, proyek tersebut mungkin terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Di pihak lain, manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek-proyek yang secara ekonomi tidak menarik, tetapi menawarkan manfaat pelatihan karyawan yang potensial di masa depan yang tidak dapat dikuantifikasikan. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat melaksanakan suatu proyek yang melibatkan sedikit lambat atau bahkan tidak sama sekali hanya untuk manfaat pelatihan karyawan. Pertimbangan karyawan yang mungkin saja melebihi nilai sekarang bersih yang negatif dari proyek modal individual, terutama untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah suatu ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Ketika suatu proyek memperoleh persetujuan awal pada tingkat organisasi yang lebih bawah, proyek tersebut biasanya harus
melalui serangkaian peninjauan dan persetujuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ketika persetujuan atas proyek tersebut berjalan, proyek tersebut telah menerima persetujuan pada beberapa tingkatan bawah. Para pembuat keputusan dan analisis di tingkat atas biasanya tidak mau menolaknya. Perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam susunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambilan keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Selanjutnya, membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibanding dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Kesimpulannya, penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan itu muncul dan melibatkan jumlah yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan, jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.